Dosa jariah dalam Islam adalah dosa yang tetap mengalir kepada orang yang melakukan amal buruk meskipun ia telah meninggal dunia. Kata jariah diartikan seperti air yang mengalir tanpa henti. Dosa jariah merupakan istilah yang jarang terdengar karena umat Islam lebih mengenal ungkapan amal jariah. Bila dikaitkan dengan amal jariah seperti membuat sumur, maka pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang membuatnya, meskipun orangnya telah meninggal dunia. Barang siapa yang membuat suatu kebiasaan sunnah yang baik dalam Islam, maka ia memperoleh pahala dari perbuatan yang ia kerjakan dan perbuatan orang yang menirunya, tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Dan barang siapa yang membuat suatu kebiasaan buruk dalam Islam, pun ia akan memperoleh dosa dari perbuatan yang ia kerjakan dan perbuatan orang-orang yang menirunya, tanpa mengurangi dosanya sedikit pun. Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna. Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu. Contoh dosa jariah yang harus diwaspadai. 1. Mengajak orang lain berbuat maksiat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk kepada kejelekan, dan maka ia mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, dan juga dosa dari orang-orang yang mengamalkannya setelah itu tanpa mengurangi dosa mereka. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya. 2. Membunuh. Membunuh orang lain tanpa sebab yang dibenarkan syariat merupakan salah satu dosa besar. Balasan bagi orang yang melakukan dosa besar ini telah dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu jiwa yang terbunuh secara zalim, melainkan anak Adam yang pertama kali membunuh akan mendapatkan dosa karena pertumpahan darah itu. Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya, serta menyediakan azab yang besar baginya. Tiga, membagikan gambar atau konten video pornografi. Contoh lain dosa jariah adalah membagikan konten pornografi atau gambar-gambar yang membangkitkan birahi. Suatu perbuatan yang menyebabkan orang lain berdosa dihukumi sebagai dosa jariah. Rasulullah SAW bersabda, mata itu berzina, hati juga berzina. Zina mata adalah dengan melihat yang diharamkan. Zina hati adalah dengan membayangkan pemicu syahwat yang terlarang, sementara kemaluan membenarkan atau mendustakan semua itu. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. 4. Menyebarkan berita hoax. Sebagai muslim, kita diwajibkan menjaga lisan maupun tulisan. Orang yang menyebarkan berita tidak benar atau hoax, maka ia akan menanggung dosa jariah.
Apalagi kabar hoax tersebut menyebabkan orang bermusuhan atau melakukan maksiat, umat muslim perlu mewaspadai ini dan hendaknya lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Maukah aku beritakan kepadamu, kepada siapa setan-setan itu turun? Mereka setan turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Mereka menyampaikan hasil pendengaran mereka, sedangkan kebanyakan mereka orang-orang pendusta. بنتي كانت مسخنة وديتها الطوارئ وانت عارف الله يسلمك. لا الحمد لله طمنت. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Perlu diketahui bahwa Allah tidak hanya mencatat apa yang kita perbuat di dunia, tetapi juga dampak dan pengaruh yang ditimbulkan dari aktivitas kita tersebut. Hal ini telah ditegaskan dalam Al-Quran. Sungguh, Kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan Kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya.